bersama-sama dengan jemaat di tempat ini Bapa. Kami datang di hadirat Kau Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa juga Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semuanya Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang Kau sampaikan ini Tuhan akan menjadi tertanam di dalam hati kami, bahkan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Tutup bungkus kuasa darah-Mu ruangan ini Tuhan, agar kami tetap terfokus di dalam hadirat Kau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa hari ini, dahsyat. Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada kita semua. Kita bisa beribadah, bertemu satu sama lainnya, saling menguatkan, saling memberikan perhatian di dalam ibadah hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, tema ini saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Tuhan ingatkan pada akhir tahun ini, menjelang penutupan tahun ini, menjelang hari Natal yang tidak terasa, ya kita jalani dalam satu tahun ini, tidak terasa kita mau Natal dan kita mau masuk dalam tahun 2021. Tuhan mengingatkan sesuatu kepada saya. Apa yang kita komitmen kepada Tuhan untuk Natal tahun ini. Walaupun pandemi 19 ini belum berakhir, tetapi kita ada satu komitmen bagi Tuhan, ya, untuk hadiah Natal bagi Tuhan. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ke depan. Ya, tidak tahu apa yang terjadi, apa sudah selesai, apa mungkin parah, apa dan lain sebagainya. Tetapi itu semua dalam kendali Tuhan, dalam rencana Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Dan pesan hari ini untuk menjelang Natal di tahun 2020 ini, mari kita sama-sama berkomitmen. Tuhan, dalam Natal ini saya mau satu komitmen lagi. Kalau Tuhan menyampaikan tentang bagaimana kita harus mengembalakan domba-domba Tuhan, mari kita sama-sama dengan giat, semangat untuk menjelang tahun 2021 ini ya. Saya akan bacakan nat hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 16. Mungkin di bulletin itu ada Yohanes 21 ayat 21 bukan ya? Tetapi Yohanes 21 ayat yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, di sini kenapa saya mengambil ayat nasnya dari pertanyaan kedua, di sini dikatakan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kita benar-benar mengasihi Tuhan, ya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Merasakan yang saya pernah sampaikan, bagaimana kita mengasihi Tuhan yang terdalam, mengerti isi hati Tuhan, mengerti isi hati Tuhan yang terdalam. Ya, kita mengasihi Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah amanat Tuhan. Instruksi atau perintah daripada Tuhan. Tugas daripada Tuhan sendiri, ya. Tuhan yang menentukan seseorang menjadi gembala pada jemaat, ya. Jabatan gembala harus diyakini sebagai panggilan. Sebagai panggilan, bukan pekerjaan. Sebagai panggilan. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah Tuhan
yang memilih kita semua. Dan aku telah menetapkan kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Jadi Tuhan yang sudah memilih kita semua untuk menjadi gembala. Apakah perintah tersebut hanya untuk Petrus? Tidak, tentu tidak ya. Dalam keadaan zaman sekarang ini, setiap orang yang percaya dipanggil untuk menggembalakan domba-dombanya, untuk menggembalakan domba-domba Allah. Bahkan di kemudian hari Petrus menulis untuk semua orang percaya. Di sini dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Sekali lagi, Petrus mengatakan di 1 Petrus 5 ayat yang kedua dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Berarti Tuhan sudah mempercayakan berapa banyak domba-domba yang akan kita gembalakan. Mungkin kita tidak menyadari yang mana domba-domba yang kita gembalakan. Yang mana sih saya tidak melihat. Ya mungkin hanya melihat itu serigalanya ya, atau tantangannya. Tetapi di balik itu kita sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan domba yang ada sudah pada kita. Nah, mari kita mau belajar sekarang bagaimana kita menggembalakan itu ya. Setiap orang memiliki panggilan Tuhan dalam hidupnya masing-masing. Mereka yang mengasihi Kristus berarti melayani Dia. Itu sudah pasti. Saya mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Bukan kata-kata saja, bukan pujian saja, tetapi mengasihi itu benar-benar melayani Tuhan dengan tulus hati ya. Tuhan rindu supaya kita sebagai anak-anaknya mau menggembalakan domba-dombanya. Terus menggembalakan dombanya sampai dombanya itu selamat, tidak lari kemana-mana, ya, selamat sampai di kandang Allah nanti. Ya, menggembalakan yaitu memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan adalah tugas yang mulia. Tugas yang mulia karena ini adalah sesuai dengan visi daripada Tuhan sendiri. Di mana kita harus berani berkorban. Nah, di sini saya mau menggembalakan domba, tapi tidak mau berkorban, nggak bisa. Di sini harus berkorban. Seorang gembala itu, dia itu harus sudah yakin, dia punya tenaga, punya peralatan, dan punya dedikasi tentang waktu yang dia harus kerjakan. Ya, berani berkorban tenaga, materi, perasaan, semua untuk mengasihi Tuhan dalam pelaksanaan menggembalakan domba. Semua itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan dan kita percaya rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup kita terbaik. Ya, terbaik. Luar biasa, seorang yang sudah dipercayakan misalnya di perusahaan itu, apalagi menjadi seorang yang jabatan tertinggi, tidak tanggung-tanggung dia akan dipercayai semuanya, dari area yang paling kecil sampai yang terbesar. Dan itu punya otoritas yang paling tinggi. Dan kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan Tuhan memberikan otoritas kepercayaan kita mengembalakan domba-dombanya, itu adalah satu kepercayaan yang luar biasa. Mungkin kadang-kadang berpikir Bapak Ibu Saudara semua, saya mah sudah tua, saya mah sudah tidak ada tenaga. Jangan salah, Tuhan tetap pakai. Bagaimana seperti Musa, Yosua dipakai Tuhan itu luar biasa. Kita pun sama, menjadi gembala-gembala domba Allah. Amin. Nah, saudara-saudara, orang yang percaya dipanggil untuk menggembalakan, bukan untuk menjadi gembala sidang, bukan.
Bukan berarti menjadi gembala sidang di gereja, bukan. Ya, tetapi keadaan manusia sekarang ini sudah lelah, terlantar. Jadi kita tahu di mana kita menjadi gembala. Entah di dalam pekerjaan kita, di keluarga, mungkin ada di tempat yang masih kuliah, di tempat kuliah juga. Tuhan percayakan, lihat domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Berapa domba yang kita sekarang punya? 1, 2, 3, ada? Coba pikirkan. Yang dirawat, terus dirawat gitu. Dia kurang makan, kasih makan. Kurang minum, kasih minum. Kedinginan, dijaga kandangnya, dikasih tirai supaya hangat. Ada? Coba kita pikirkan. Berapa kita menggembalakan domba itu dalam hari-hari ini? Wah, belum. Jangankan domba, kucing pun gak ada katanya gitu ya. Bukan domba beneran, bukan, emang gak ada, saya juga gak punya. Tapi coba pikirkan, adakah kita punya domba-domba yang kita pelihara, yang Tuhan percayakan? Luar biasa kalau kita sungguh-sungguh, jangankan banyak-banyak, 1 atau 2 saja. Saya perhatikan, kadang-kadang kalau lagi tidur saya terbangun, sekarang dia lagi apa ya? Lagi apa ya? Besok chattingan, bagaimana kabarmu? Luar biasa luar biasa papi, ada yang manggil papi. Luar biasa pi. Bagaimana keadaan keluarga kamu? Sehat semua, diberkati. Terus di situ saya doakan, saya berdoa untuk kamu, untuk keluarga. Sepanjang hari yang kamu lalui ini Tuhan akan memberikan keberhasilan. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Di situ dikatakan amin, amin, amin. Wah, luar biasa. Itu kan sebagai gembala itu merasa senang ya kalau domba-dombanya terpelihara baik. Pas keadaan sakit, saya lagi sakit, tolong doakan. Atau anak saya lagi sakit, tolong doakan. Ayo kita sama-sama bersatu hati, kita doakan. Dan itu jangan pernah putus, gembalakan terus. Walaupun 1, 2, 3, gembalakan terus. Dan kita merasa senang Tuhan telah memberikan satu otoritas, kebaikan, kepercayaan kepada kita sepenuhnya. Itu adalah pekerjaan yang mulia. Tidak nampak daripada orang-orang yang melihat, mungkin tidak terlihat. Tetapi biarlah Tuhan yang melihatnya ya. Mari kita akan baca cerita ini, bagaimana Petrus ditanya oleh Yesus tentang bagaimana dia mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-17 saja ya. Setelah diceritakan bahwa Yesus bangkit dari kubur, datang lagi kepada murid-muridnya, bahkan datang kepada Petrus yang sudah menyangkal kepada Tuhan. Saudara perhatikan, kepada Petrus yang sudah menyangkal 3 kali, tetapi dia tetap datang. Artinya Bapak Ibu Saudara semua, tidak perlu takut, tidak perlu punya hati yang bagaimana, maksudnya bahwa Tuhan tetap memberikan kepercayaan. Saya sudah berdosa, saya sudah berbuat salah kepada Tuhan, saya mungkin tidak dianggap lagi. Tidak. Saudara berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan percayakan menjadi pengembalaan. Seperti Petrus, Tuhan datang. Dia datang sesudah sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Itu pertanyaan yang pertama. Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Itu adalah respon pada pernyataan Yesus. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang kedua. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus kepada Yesus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Itulah cerita daripada waktu Yesus bertanya kepada Petrus, ya. Mungkin kalau kita ditanya beberapa kali, ya, kalau kita tidak yakin, kadang-kadang kita juga menjadi bimbang. Saya sering bertanya di dalam pekerjaan kepada anak-anak bawahan tentang pekerjaan. Dia laporan, Pak, saya sudah menyelesaikan pekerjaan A, sudah selesai. Saya hanya bertanya, yakin sudah selesai? Dia jadi bimbang, pakai gitu ya. Yakin gitu ya. Saya sekali lagi tanya, yakin benar sudah selesai semua? Udah Pak, cuma, nah jadi ada komanya sekarang, tinggal ini belum, tinggal itu belum gitu. Ya berarti belum selesai dong. Jadi menjadi keraguan. Untung waktu kita pernikahan sama Bapak Gembala ditanya sekali loh. Apakah saudara mengasihi dia gitu? Jawabnya iya. Coba kalau ditanya 2 kali, 3 kali, jadi bingung. Ragu-ragu nanti. Tidak ya, mantap gitu. Mantap. Bapak Gembala mantap gitu. Nah jadi ketika seorang mendengar perintah ini, ada satu keputusan, ada satu pilihan. Bagaimana responnya bagi kita semua yang sekarang hadir, Bapak Ibu Saudara semua juga hadir di tengah-tengah ibadah kita sekarang. Tuhan Yesus yang sekarang bertanya kepada kita semua, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Amin. Biarlah Bapak Ibu Saudara menjawab semua di dalam hati. Tuhan, saya mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Dan Tuhan akan menjawab sama, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Banyak hal yang menghambat ketika seorang harus membuat satu keputusan. Yang tadi saya katakan, sudah tua lah, masih terlalu muda, kata-kata kadang-kadang. Belum selesai kuliahnya juga. Nantilah kalau sudah kuliah. Nanti udah kuliah, saya belum married. Saya belum menikah. Nanti sudah menikah, wah nanti aja setelah punya anak. Nanti punya anak sudah tua. Wah kapan jadinya? Nggak sampai-sampai. Tetapi respon yang Petrus katakan dengan cepat, dengan tegas, walaupun 3 kali dia ditanya, tetap aku mengasihi Tuhan, dan dia lakukan itu perintah Tuhan ya. Kadang-kadang kita lambat gitu ya. Kalau di Singapura, pernah ke Singapura? Saya memang berapa kali ke Singapura untuk bisnis pekerjaan. Saya seringkali melihat di Singapura itu pagi-pagi itu jam 7 pagi itu lalu lalang orang itu
simpang siur itu cepat sekali mau kerja itu jam kerja karena hari biasa itu. Mobil itu memang beraturan yang jalan beraturan nyebrang di tempat nyebrang, tapi itu lalu lalangnya cepat sekali itu. Cepat sekali. Nah, untuk mencari orang Indonesia itu paling gampang. Alon-alon asal kelakon, yang nyantai gitu, jalannya nyantai gitu. Nah, itu pasti orang Indonesia gitu kelihatan. Tapi kalau orang Singapura, wah cepet itu, waktu itu benar-benar, waktu adalah uang, itu benar cepat. Cepat sekali, saya perhatikan benar-benar cepat. Sampai itu ngantri dia, kalau tempat antrian itu cepat, dia sampai pengen antri paling depan. Itu di tempat tiket untuk penyeberangan ferry dan lain sebagainya. Itu dia pengen paling cepat gitu. Tapi kalau untuk cari orang Indonesia itu paling gampang. Ya, nah ini pasti yang pelan-pelan ini pasti orang Indonesia. Tanya aja. Nah, ini pasti orang Indonesia, gampang sekali. Tetapi dalam hal ini ya, kesibukan memang pasti ini belum tentu buruk, belum tentu buruk. Tetapi hati-hati jangan sampai kesibukan membuat kita tidak punya waktu untuk hal-hal yang paling penting. Ya, kesibukan kita setiap hari ini di dalam pekerjaan, setiap hari mungkin ibu-ibu di rumah tangga atau di pekerjaan perusahaan atau di tempat kuliah juga, hati-hati kesibukan ini jangan membuat kita malah lupa ada yang paling penting lagi di dalam sana. Betul, kesibukan itu kita membuat kita itu kadang-kadang lupa jadinya, lupa arah, lupa tujuan. Kemarin ini Pak Yahya ini hari apa dia WA, Yud bisa telepon. Saya hanya bisa baca WA. Oke, saya pikir mau telepon nih. Paling semenit 2 menit kemudian saya akan telepon, saya akan balik telepon. Jadi saya tidak balas WA-nya. Waktu saya balik, posisi di sini itu ada masalah. Datang barang nggak benar barangnya. Jadi saya komplain kepada pembelian gini, ngatur dulu segala macam. Jadi lupa tuh, lupanya bukan sejam 2 jam, lama sekali. Nah itu kesibukan itu membuat kita jadi lupa arah di setiap kehidupan kita terus menerus, apalagi dalam pandemi hari-hari ini, disibukkan segala sesuatunya, jadi kita lupa dari tujuan sebenarnya. Nah jangan sampai demikian, tetap fokuskan arah kita mau kemana. Kalau Tuhan Yesus sekarang tadi berkomitmen, Tuhan saya mengasihi engkau sungguh-sungguh. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ingat itu tertanam di dalam hati kita. Kita mau sekarang menuju tujuan Tuhan dan visi Tuhan. Kita mau lakukan ya. Jadi pendeta, majelis, aktivis gereja juga bisa terjebak dalam kesibukan sehingga malah tidak memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Betul, itu kadang-kadang dengan kesibukan itu semua, pribadi dengan Tuhan pun jadi hilang ya. Mungkin orang tua yang berkarir demi anak bisa sangat sibuk sehingga malah tidak punya waktu untuk bersama anak. Betul? Kadang-kadang orang tua disibukkan untuk bekerja. Saya mencari nafkah, saya cari kerja itu untuk anak. Dia ngomong gitu, saya cari kerja biar banting tulang pagi sampai malam untuk anak. Tetapi justru di sana dia tidak memperhatikan anak. Karena kesibukannya dia jadi lupa untuk komunikasi dengan anak, memperhatikan anak jadi lupa. Dia tertuju dalam pekerjaannya gitu ya. Suami yang sibuk bekerja demi membahagiakan istri, malah tidak punya waktu untuk bersama istri juga. Sibuk cari uang untuk memperhatikan istri. Justru dia tidak ada waktu untuk bersama istri karena kesibukan itu. Jadi kesibukan justru mengaburkan atau menghilangkan daripada tujuan awal dan aktivitas yang dilakukan. Kesibukan bisa menghambat kebahagiaan, bahkan menghambat kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi saya ingin kesempatan ini
coba kita perlambat dari kesibukan kita sendiri. Perlambat dari kesibukan ini. Jadi kita tahu ada orang-orang yang kita saat ini yang harus kita gembalakan. Kita peduli kepada orang lain dan memelihara dan menghibur, mengobati yang terluka, bahkan yang terhilang sekalipun. Ada domba yang terhilang, ada ceritanya di dalam firman Tuhan juga. Ada domba yang hilang. Dan kita perlu selamatkan kembali ya. Mari kita lihat hidup kita ini, lambatkan dari yang kesibukan ini, dari laju kecepatan ini menjadi coba pelan. Supaya kita bisa melihat kepenatan dan kesakitan orang yang dicambuk dalam kehidupannya. Betul loh, banyak orang-orang yang sekarang penat, dicambuk dalam kehidupannya. Kita akan perhatikan ke sana dan melakukan sesuatu bagi mereka dengan kepedulian kita semua. Nah, di dalam Yohanes 21 ayat 15-19 ini kembali bahwa Petrus ini ditanya oleh Yesus bagaimana dia mengasihi Tuhan. Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, bagaimana kita sekarang respon pertanyaan Tuhan kepada kita semua? Berkeyakinan bahwa Bapak Ibu Saudara semua benar-benar mengasihi Tuhan. Itu yang pertama ya, kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau sudah yakin, ingat apa tujuan Tuhan? Gembalakanlah domba-dombaku. Tua, muda, jangan berpikir muda ya. Saya masih muda, saya masih kuliah, jangan. Di tempat kuliah bisa kalian pakai oleh Tuhan, luar biasa. Yang kedua adalah tentang kualifikasi. Apakah engkau mengasihi aku? Di sini pun perlu kualifikasi, tidak sembarangan. Tuhan tahu Petrus ini pernah menyangkal 3 kali. Tetapi Tuhan tahu bahwa Petrus punya karakter yang luar biasa yang bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi orang yang akan mengembalakan domba-domba Tuhan harus mengasihi Tuhan karena tantangan yang dihadapinya sulit. Sulit, tidak gampang. Yang tadi perlu pengorbanan, tenaga, materi, waktu, dan lain sebagainya untuk kita mengembalakan. Yesus memandang kasih sebagai syarat dasar dari semua pelayanan Kristen. Memang diperlukan kualifikasi lainnya. Kalau saudara baca nanti di dalam buletin itu ditulis 1 Timotius 3 ayat 1-13. Bapak Ibu Saudara boleh baca tentang bagaimana kualifikasi tentang bagaimana penggembalaan ya seorang pemimpin dalam gereja. Kriteria ini dipakai untuk menghadapi domba-domba yang dengan penuh kesabaran. Perlu kesabaran? Perlu. Nah, sekarang saya tadi tanya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang tidak menyadari, mana sih domba-domba saya? Jangan jauh-jauh, kita dalam keluarga saja. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Entah anaknya berapa. Ya kalau 1 berarti bertiga. Seorang bapak menggembalakan istri dan anak. Penuh dengan kesabaran. Tantangannya banyak. Betul apa betul? Menghadapi anak. Kadang-kadang susah suruh baca Alkitabnya susah. Padahal suruh minum gitu, suruh makan untuk makanan rohani. Tetap susah. Dia hanya kuat dengan makanan jasmani katanya. Nah, untuk pengembalaan itu susah, perlu kesabaran jadinya. Perlu kesabaran ya. Jadi jangan jauh-jauh. Pengembalaan kita di keluarga dulu yang paling dekat. Bagaimana suami mengembalakan di dalam keluarga antara suami istri, anak atau orang tua terhadap anak juga sama itu tentang pengembalaan. Tetapi kasih akan Kristus dan sesama sangat diperlukan. Mari kita akan baca ya. Saya akan sedikit saja baca di sini
Kalau Bapak nanti jadi 2 ya PR-nya, 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13 dan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga saja saya akan bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi penting sekali tentang kasih. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara semua di sini dikatakan di ayat yang pertama punya kasih, bahasa kasih. Dapat berkata-kata semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi tidak punya kasih, sama saja dengan gong yang berkumandang gitu ya. Kosong gitu. Buat apa artinya? Capek-capek, hanya cuma dilihat orang, hanya pamer saja, percuma. Tetapi kalau memiliki kasih, dorongan dari kita sendiri itu luar biasa. Ya. Nah, jadi penting dalam kualifikasi ini yaitu bagaimana kalau kita mengembalakan dengan kasih. Penuh kesabaran, ketekunan, semangat, terus setiap hari. Lain, cara kerjanya pasti lain kalau kita punya kasih. Tidak ada beban, betul. Tidak akan ada beban bagi kitanya. Tapi kalau tidak punya kasih, kita mau nolong orang. Nah di sini di ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, kita ngasih apapun tapi kita punya beban, mikirin gitu, apalagi mikirinnya, aduh rugi orang mah, meredei gitu, merhatiin lagi. Tapi itu kalau kita dengan kasih, kita tidak akan ada beban. Betul, tidak akan ada beban, kita plong enak, puji Tuhan. Dan itu adalah perhatian bagi Tuhan juga ya. Nah itu yang kedua. Saya lanjutkan yang ketiga, memiliki komitmen seperti Yesus. Seperti Yesus. Yesus kenapa komitmennya? Sebagai gembala yang baik, Yesus rela mati bagi domba-dombanya. Waktu Yesus datang ke dunia ini, dia datang bukan untuk senang-senang, tetapi dia mencari domba yang hilang. Dan bahkan dia rela mati bagi kita semua. Dia mati, rela mati untuk kita semua supaya kita diselamatkan. Nah kita mencontoh kepada Yesus Kristus. Kita pun biar mau rela berkorban. Berkorban apapun untuk kepentingan domba-domba kita. Ya. Jadi 3 ya, yang pertama tadi itu bagaimana kita punya komitmen yang cepat tanggap, yakin kita mengasihi Tuhan sepenuh hati. Yakin lagi senang, nanti lagi susah, komitmennya berubah. Saya yakin mengasihi Tuhan, Nanti pas ada tantangan, pas ada halangan, pas ada beban, wah Tuhan meninggalkan saya. Tuhan sudah tidak dengarkan saya lagi. Komitmennya berubah. Tidak, hari ini kita berkomitmen saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, kualifikasi kita adalah punya kasih daripada Tuhan. Yang ketiga,
kita sama serupa dengan Tuhan, mau berkorban. Ya. Nah, di sini ada cara praktis bagaimana kita mengembalakan ya. Tidak mengembalakan dengan paksa, lakukan dengan sukarela. Tidak mencari keuntungan. Ada yang mencari keuntungan? Banyak. Betul, saya banyak. Saya bukan ngomongin, nggak usah ngomongin orangnya, tapi ada yang mencari keuntungan. Ada seorang, saya mau katakan, dia melawat seseorang. Dia perhatikan. Tetapi dari perhatiannya dia punya motivasi lain. Motivasinya apa? Dia senang kepada yang dilawatnya. Dia ingin sesuatu dari yang dilawatnya. Nah, itu salah. Jadi mencari keuntungan namanya. Cari kesempatan dalam kesempitan. Itu bukan pengembalaan namanya. Tetapi dengan pengabdian diri, bukan memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi menjadi teladan. Menjadi teladan kitanya. Teladannya bagaimana? Di dalam keluarga dulu. Bagaimana kita memperhatikan istri, memperhatikan anak, memperhatikan suami, memperhatikan orang tua. Ruang lingkupnya segitu aja. Segitu. Nah, disitulah menjadi teladan kepada keluarga yang lain juga. Menyalurkan kepada keluarga yang lain juga. Menjadi teladan ya. Dan untuk menjadi sukarela itu tidak gampang. Kadang-kadang ada orang yang baru diingatkan, baru disuruh, baru jalan gitu. Tetapi biarlah hari ini kalau kita punya komitmen dengan sukarela, ya kita benar-benar mau pengembalaan. Natal sebagai tahun rahmat Tuhan. Gembala Agung Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mencari domba-domba yang lelah. Betul, domba-domba yang lelah hari-hari ini. Jangan sampai kabur. Jangan sampai dia itu berkeliaran. Kita kalau dipercayakan jadi gembala itu sebagai pintu juga. Ya, kalau saya melihat di salah satu film tentang pengembalaan domba itu gembala itu tidak punya tempat tidur yang nyaman. Tidak. Tetapi dia seorang gembala itu, dia malah di pintu, dia takut ada serigala atau binatang buas, dia tidurnya dekat pintunya itu. Jadi dia menjaga pintu untuk domba-dombanya. Luar biasa kan? Dia jaga biar ada kedinginan. Tetap dia harus jaga. Dia bawa tongkatnya juga untuk melawan binatang buas. Dia tidak lari, tetapi tetap menjaga domba-dombanya itu. Jadi kalau ada binatang buas, saya perhatikan gembalanya itu dulu yang melawan, yang berperang dengan itu, dengan musuh-musuhnya itu. Bukan dombanya ditinggalin, tidak. Jadi kita punya domba jangan ditinggalin ya. Kasihan nanti dimakan serigala. Kita pelihara, kita jaga pintu itu. Nah, dalam Natal ini ya, dengan rahmat Tuhan, Yesus datang ke dunia ini kita mencari domba-domba yang lelah. Terlantar yang masing-masing mengambil jalannya sendiri. Ada yang sekarang mengambil jalannya sendiri. Bahkan dalam COVID-19 ini saya sering mengatakan domba-domba Tuhan itu berkeliaran, berkeluyuran. Sekarang ramalan tahun 2021 gimana katanya? Cari ke tukang ramal. Apa COVID-nya habis? Apa nanti makin parah?
Itu domba loh, domba Allah. Cari ramalan nanti untuk 2021. Keterlaluan kata saya. Makanya kita sebagai gembala, hati-hati domba itu jangan sampai keluyuran ke sana ya. Jangan sampai keluyuran kemana-mana. Yang ujungnya akan membuat apa? Maut nantinya. Bahaya. Wah kalau udah gitu udah gak bisa ditolong lagi. Ya. Buka Amsal 14 ayat yang ke-12. Amsal 14 ya, ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi menurut dia itu saya udah bener, biarin, tinggalin aja gembalanya. Taunya celaka gitu. Taunya celaka ya. Dia mau agar kembali kepadanya sebagai gembala, seperti Petrus yang sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tuhan Yesus tidak membiarkan, tetapi tarik lagi Petrus ini. Dia menjadi gembala ya. Bagaimana Petrus selanjutnya? Dia berkorbar, semangat, cari jiwa yang perlu diselamatkan ya. Selanjutnya Tuhan memanggil saudara, juga gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Sekali lagi, hari ini Tuhan memberikan satu hal bagi kita pada Natal 2020 ini. Tuhan memanggil saudara juga, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Siapa? Mungkin keluarga, adik, kakak, atau bawahan di pabrik gitu ya, atau di perusahaan, atau atasan juga, atau di sini teman-teman, atau kerabat-kerabat juga. Itulah domba-domba Allah yang perlu kita perhatikan. Mari kita giat untuk menginjil ya, membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Dimuridkan seperti untuk visi dari misi Gereja Bethesda ini. Berdoa bagi mereka, mengasihi mereka, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan sebagai gembala ya. Karena kita tahu dan percaya bahwa setiap firman Tuhan membawa terang bagi jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Firman Tuhan akan membebaskan dan memerdekakan jiwa-jiwa daripada orang yang akan kita temui ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 ayat terakhir, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi jangan perkataan saja, tetapi biarlah kita akan berbuat sesuatu bagi Tuhan di tahun 2020 ini pada Natal tahun ini. Amin. Berbahagialah orang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan kembali berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Firman-Mu Tuhan, pada akhir tahun, pada Natal ini, kami diingatkan satu hal, bahwa kalau kami mengasihi Engkau sungguh-sungguh Tuhan, Engkau Allah yang akan pakai kami menjadi gembala-gembala untuk mengembalakan domba-domba Allah yang mungkin hari-hari ini ada yang tersesat, ada yang kelaparan, ada yang kehausan, ada yang perlu ditolong, ada yang sakit Tuhan, yang perlu dibalut, ada yang perlu diperhatikan karena dia terbeban Tuhan. Biarlah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami akan berkomitmen menggembalakan domba-domba Allah. Biar kami berkorban sesuai dengan Kau juga Tuhan, karena Engkau pun berkorban bagi kami, menyelamatkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, untuk firman-Mu pagi ini. Kami pulang dengan berkat Allah yang luar biasa.
Dan firman-Mu kan kami tanam menjadi rema dalam kehidupan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Pak Yahya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan ya, kita kembali di tengah-tengah situasi seperti ini, kita diingatkan tentang tanggung jawab kita ya sebagai orang-orang percaya yang menjadi suami, istri atau anak-anak ya. Kita boleh saling menggembalakan satu dengan yang lain. Memang tidak mudah, tetapi itu panggilan yang mulia ya. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri, saya akan mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, perayaan Natal di tahun ini, maksudnya tanggal 25 Desember itu tidak ada ya, tidak ada perayaan Natal. Mengapa? Kan ada yang nanya, kok kunaon gitu ya. Biasanya kalau tanggal 25 itu kan suka ada jemaat dari tempat lain atau orang yang mungkin hanya ingin sekedar merayakan Natal hadir gitu ya. Sedangkan kita seminggu, nah seperti minggu lalu itu, hari ini agak berkurang, minggu lalu itu hampir penuh ya. Apalagi kalau Natal kan pasti orang ada bangku ini minta dipasang di tengah ya. Kita dipasang di tengah, ada gugus tugas ditegur gereja kita, saudara ya. Dan sekarang itu kalau membiarkan kerumunan itu, pemimpin itu dikategorikan seperti yang di Jakarta itu tindak pidana ya. Tindak pidana membiarkan itu ya. Jadi tentu kita tidak mau gereja kita jadi masalah seperti itu ya. Jadi tanggal 25 adanya itu hanya ibadah online ya. Seperti kalau saudara yang pernah, tapi beberapa ada yang nggak ngerti, boleh nanti nanya ya, gimana sih maksudnya ibadah online. Itu memang kalau sudah nggak punya handphone nggak bisa ya, harus minimal punya handphone dan ada kuotanya. Dan yang ketiga harus ada sinyal. Kalau kuota ada, sinyal nggak ada, nggak bisa. Jadi kayak nonton gitu ya, kayak nonton. Kita akan ada tanggal 25 itu disiarkan primer atau pagi-pagi itu tanggal 25 pagi, tapi kemudian ada jam-jam seterusnya saudara bisa mengikutinya ya. Pembicaranya tamu ya, Dr. Mika Sulistiono dari Tiranus. Jadi saudara-saudara, nanti di bulan Januari ini akan dibagi kembali paket perjamuan kudus yang diantar ke rumah ya. Jadi itu digunakan ketika tidak bisa hadir, kemudian bisa melihat di YouTube, kemudian bisa mengikuti seperti kebaktian biasa. Cuman roti dan anggurnya udah dibagikan ya, tinggal siapkan sendiri ya. Seperti itu saudara. Kemudian yang berikutnya dalam rangka juga ya tadi penggembalaan ini, saya terus terang saudara, kadang-kadang kalau saya misalkan berkunjung itu tidak bisa bebas seperti hari-hari yang sebelum Covid ini ya. Jadi kadang-kadang kalau saya bertanya, seperti ada yang perjamuan kudus keliling itu, ada yang mengatakan oh nanti lagi aja. Saya juga nggak memaksa ya. Memang saya teh mawa naon ya menitu menang gitu, enggak ya, enggak apa-apa saudara. Jadi kalau misalkan saudara memang keberatan menerima tamu ya nggak jadi masalah ya. Tapi kalau misalkan ada di antara saudara-saudara yang justru berkeinginan, tolong Pak Yahya kami butuh didoakan, maksudnya di tempat gitu ya, dikunjungi ya, dengan waktu yang terbatas tapi ketemu orangnya, kemudian didoakan, mungkin sakit, mungkin stres, mungkin apa segala macam. Nah, boleh menghubungi gitu ya, ke saya. Saudara-saudara yang ingin kerabatnya atau saudaranya atau teman seimannya dikunjungi ya, sekali lagi saya tidak berani tiba-tiba datang. Dan kemudian saudara juga saya memberikan satu sarana yang lain, karena kita punya media namanya Zoom itu, atau aplikasi namanya Zoom. Bisa juga saudara-saudara yang nggak mau dikunjungi secara ketemu gini, kasih tahu ke saya punya aplikasi Zoom yang hostnya, dan saudara diaktifkan di sana, kemudian saya bisa berkunjung kepada saudara melalui aplikasi Zoom ini. Bisa gitu kalau yang punya ya.
Kemudian pada tanggal 27 itu hari Minggu ya. Kini kan tanggal 13, 20, 27 itu kita ada peringatan, tidak perayaan. Jadi kebaktian seperti biasa tapi tentang Natal ya. Langsung di tempat ini kita akan kebaktian gabung dengan Taman Kopo. Wah, saudara kaget ya, nggak gabung kumaha ya. Nggak gabungnya tidak pakai langsung ketemu di sini, tetapi tadi yang di sini ada satu kamera lagi. Jadi mereka akan mengambil gambar kita dari Taman Kopo dan dari Taman Kopo kemudian disiarkan kepada jemaat-jemaat yang lain. Sebagian jemaat bisa melihat di rumah mengikutinya. Tapi itu bukan online, tapi menggunakan Zoom secara live ya. Jadi tanggal 27 itu ada peringatannya. Tapi tidak, sekali lagi tetap persyaratannya semua harus daftar ya. Harus daftar supaya kita tahu berapa banyak. Kalau misalkan di Natal kali ini ternyata yang daftar itu cukup banyak, maka pada kebaktian 1 kemudian nanti ada kebaktian 2 ya. Kalau terlalu banyak yang hadir sehingga semuanya bisa terjaga dengan baik. Itu saja saudara-saudara yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan biarlah kita semua terpelihara dalam keadaan damai sejahtera, juga dalam keadaan sehat. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari saudara beberapa saat silakan saudara bersyukur kepada Tuhan. Jangka waktu kurang lebih hampir 10 bulan pandemi ini menerpa seluruh dunia. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita dicukupkan makan dan pangan kita. Walaupun aktivitas kita terbatas, tapi hati kita penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kadang kami takut
tetapi Tuhan menguatkan. Kadang kami merasa tidak berdaya. Seluruh upaya yang mungkin kami lakukan seperti tidak ada hasilnya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menolong seluruh kaum keluarga kami. Engkau menempatkan kami seperti biji mata-Mu ya Tuhan. Engkau membentengi kami seperti Yerusalem. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Firman-Mu mengatakan juga bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Seandai kata saja ibu yang melahirkan kami melupakan kami, maka Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengatakan kami ada di dalam tangan-Mu. Betapa lembutnya tangan-Mu Tuhan. Betapa amannya taman-Mu. Tidak ada pengharapan, tidak ada tempat lain yang kami bisa beristirahat dengan baik, tanpa ketakutan dan tanpa kekhawatiran, kecuali ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Sejak bulan 6 pertengahan sampai hari ini, kebaktian offline bisa berjalan dengan baik. Tanpa terjadi peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Kami juga bersyukur Tuhan. Sudah kurang lebih 3 minggu saudara-saudara kami di Taman Kopo juga melakukan kebaktian yang offline. Kami tahu Tuhan memeliharakan gereja Bethesda ini. Betapapun kami banyak kelemahan, Engkau mencintai kami ya Tuhan. Kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari-hari kami. Dan kami tahu hari-hari ke depan kami tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan Yesus, sementara kami ada di sini, mungkin ada di antara kami yang sedang khawatir. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan kekhawatiran itu kepadamu. Kami tidak cukup mampu untuk mengatasi semua kekhawatiran itu. Itu kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah kekhawatiran digantikan dengan keyakinan. Kegentaran digantikan dengan damai sejahtera. Kami boleh pulang dengan senang karena Engkau sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala kami yang agung. Engkau menggembalakan kami dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Biarlah kami melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang terjangkau di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menggembalakan sesama kami seperti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga akan memberkati saudara-saudara kami yang sudah melayani dalam pujian, dalam musik, sudah memberikan kesempatan-kesempatan yang baik ini untuk memberikan persembahan kepadamu berupa pujian ya Tuhan, bersama dengan jemaat. Kami juga berdoa untuk operator sound system dan OHP yang dari minggu ke minggu dengan setia melayani kami bersama-sama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tanpa kami melihat karena mereka melakukan secara online, baik guru-guru sekolah minggu yang dengan setia mengupayakan untuk merawat anak-anak ini untuk ibadah kepadamu, untuk kebaktian youth, untuk kebaktian remaja. Tuhan, upaya kami memang masih kurang, tapi biarlah Engkau mengurapi setiap upaya kecil ini, sehingga betul-betul memeliharakan jemaat gereja Bethesda ini dari yang paling kecil sampai yang paling sepuh atau paling tua ya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk pengurus komisi-komisi ya Tuhan, baik sekolah minggu remaja, BWF, kaum wanita, kaum pria, semuanya Tuhan akan menolong sehingga berjalan dengan baik dengan kemampuan-kemampuan yang terbatas itu, diurapi oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan
untuk memenuhi kebutuhan setiap orang-orang yang digembalakannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami tahu Engkau menyertai kami dalam perjalanan ke tempat ini, kami juga akan pulang dalam penyertaan. Bapak Ibu Saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh kasih kepadanya. Dia Bapa kita, Dia Allah kita. Turunlah kiranya damai sejahtera, sukacita, pengharapan, dan kekuatan dari Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang mempersekutukan kita satu dengan yang lainnya. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pagi saudara, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.